Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya ingin melanjutkan demo aplikasi yang telah saya buat kemarin, dan ini sudah menambah fitur-fiturnya. Yang pertama, kita login terlebih dahulu. Seperti biasa, kita input nama usernya, passwordnya, kita enter. Nah, ini udah tampil. Untuk menu user udah saya jelasin kemarin, cara penginputannya sangat mudah sekali. Terus barang sama, inputnya seperti kemarin, cuman sekarang ada penambahan harga modal, harga jual, dan ini stoknya. Cuman penambahannya yaitu di harga jual. Terus selanjutnya di menu customer, ini kode pelanggan. Ini secara otomatis, kodenya saya buat secara otomatis supaya kita penginputannya dan menghafalkannya lebih mudah secara tersistem. Ini juga sangat mudah banget digunain. Terus penambahan lagi di supplier juga, pengkodean ini juga saya buat secara otomatis juga. Ini contoh, ini SP001, ini SP002, nama supplier, alamat, telepon, udah kita input. Nah, ini tujuannya apa? Nanti form supplier ini tujuannya yaitu untuk membuat laporan pembelian. Terus sekarang ke menu transaksi. Transaksi di sini ada, saya bikin dua ya. Ini yang pertama yang piutang. Piutang ini sebenarnya hanya untuk yang bertempo ya. Pembeliannya ada tempo pembayarannya. Pembayarannya tempo, secara tempo, makanya saya lakukan pemisahan. Di sini juga tertera kode barang, nama barang, harga jual. Ini kita bisa cari di sini nih. Ini kan mengkodean ya. Takutnya kita lupa karena barang terlalu banyak, makanya saya siapin di sini untuk kolom pencarian. Misalnya kita cari ketik SU. Oh, ini namanya susu beruang dan kode barangnya SS1. Tinggal ketik di sini SS1, enter. Dan ini harga jual ini bisa dirubah karena ini kan tempo. Biasanya kalau dalam penjualan tempo itu kan harga akan sedikit berbeda mungkin ya. Makanya ini bisa diedit. Harga jualnya 9.000 nih, tapi bisa kita edit menjadi misalnya 12.000. Ketika kita beli 5, kita enter jadi 60.000. Kita ketik namanya, jatuh temponya misalnya tanggal 22, nama ininya sesuai yang kita input di nama customer. Ketika kita nama customer atau nama pelanggan kita input, itu sudah langsung tertera nama salesnya, supaya kita nanti untuk memonitoring sales untuk penagihan itu akan lebih mudah. Oke, ini udah lengkap, semuanya udah lengkap. Ternyata bayarnya 60.000, kita bayar 60.000, kita enter. Nah, data berhasil, simpan, cetak faktur. Jika cetak faktur, kita enter lagi, muncul. Nah, ini tinggal enter lagi, langsung print. Tapi kalau mau dicek lebih dahulu boleh juga, kita cek misal. Oh, yang saya jelasin di sini, oh tanggal sekian ordernya. Terus salesnya Heru. Oh, maaf, kasirnya Heru, salesnya Joko. Nomor fakturnya sekian, tanggal temponya
jatuh tanggal 22 November. Barangnya sekian-sekian dan ini Joko, tinggal tanda tangan siapa yang melakukan pengiriman nanti. Dan ini biasanya di print di kertas continuous form ya, 3 play biasanya. Oke, kita tutup. Ini sudah saya jelasin. Ini kolom ini untuk mencari barang. Ketika barangnya sudah banyak kan kita akan lupa. Makanya saya beri pencarian kode. Oke, kita tutup. Dari sini juga bisa. Nah, yang ini ada selain piutang ada penjualan biasa. Nah, penjualan ini nanti untuk khusus untuk penjualan harian, bukan yang tempo. Walaupun di sini ada tempo, ini abaikan saja. Tapi sebenarnya ini hampir sama. Cuman bedanya nanti ini tidak akan tampil ketika kita simpan. Ini sebenarnya sama, caranya pun sama penggunaannya. Nanti ketika kita simpan, data ini nggak ada di monitoring sales. Jadi sales nanti data yang diinput harian itu tidak terdapat di monitoring sales karena dia tidak penjualan yang bertempo. Makanya saya pisah. Ini bisa dibilang juga untuk penjualan harian ya, penjualan harian yang cash langsung bayar. Caranya hampir sama, tinggal dilakukan penginputan. Jika sudah ya, misal contoh nih BR1 misal, ini juga bisa diedit. Misalnya harganya kalau mau tetap sama juga nggak masalah, 8 enter gitu kan. Misalnya ini beli lagi SS1, ini mau dirubah lah jadi 10.000 juga bisa. 4. Nah, harganya 92.000. Nah, 920.000 ya. Nah, ini nanti saya arahin sebenarnya bukan cetak faktur ya, cetak struk. Nanti mau saya arahin ke cetak struk. Tapi ini belum saya buat, jadi sementara seperti ini dulu. Kita no. Nah, data tersimpan. Oke. Dari data transaksi ini sangat mudah ya, sangat mudah semua ini. Saya buat sangat mudah dan mungkin belajar nggak nyampe 1 hari lah, nggak nyampe, mungkin udah bisa. Karena ini saya buat sesederhana mungkin. Nah ini adalah menu sales nih yang dilakukan di transaksi di piutang. Terus kita klik aja nih monitoring sales. Nah, oke. Ini adalah transaksi yang terjadi di piutang. Kalau mau ngecek cek tagihan untuk sales nih, untuk sales per hari. Misalnya sales itu mau ngecek cek tagihan yang tempo, kita bisa klik cek tagihan. Oke, nah di sini muncul formnya cek tagihan. Jika kita salesnya bernama Joko gitu, Joko, kita enter. Nah, dia khusus mengeluarkan yang salesnya Joko. Dan di sini saya buat juga untuk memonitoring nih tanggal temponya nih. Jika dia masih belum jatuh tempo, itu masih biru. Masih hijau. Masih hijau nih. Masih hijau. Sedangkan yang sudah lewat, dia akan berubah menjadi warna merah. Begitu. Terus jika ingin lihat tagihan semua, kita view all. Nah, ini semua nih. Sales apa aja di sininya tampil semua. Kalau kita, ini saya kasih nomor faktur juga nih. Kalau kita mau ngecek faktur juga bisa. Misal contoh faktur, di sini kita ambil faktur yang saya nggak hafal sih, ini contoh. Kita copy aja.
kita ketikin di sini nih, kita enter. Nah, ini faktur yang pernah terjadi yang dalam transaksi. Kalau mau di print ulang juga bisa, printnya lewat sini nih, print bisa untuk bukti lagi lah, untuk penagihan misal. Kalau untuk faktur, semua faktur bisa kita klik view all. Nah, faktur ini muncul semua nih, transaksi berdasarkan nomor transaksi. Misal mau ngeprint faktur dari 007 sampai dengan 8, itu juga pun bisa view. Nah, di sini akan tampilnya juga cuman 2. Nah, nih 08 sama 07. Kalau mau kode tagihannya misal INV ini kita copy, kita paste di sini. Nah, muncul nih. Ini tujuannya sebenarnya hanya untuk memonitoring sales dan untuk mengetahui pelanggan mana saja yang memasuki tanggal jatuh tempo. Terus kita lanjut ke print. Print ini hampir sama. Nah, ini print juga hampir sama sama tadi. Sama. Jika kita ingin melakukan pengeprintan faktur ulang atau mau mengeprint sales siapa saja yang jika sudah selesai, kita bisa melakukan edit di monitoring ini. Jika kita udah penagihan udah selesai, kita bisa klik di sini. Klik. Nah, hapus aja. Tandanya itu sudah tertagih, apa sudah dibayar. Kita mau dihapus. Contoh nih, saya hapus ya. Misalnya yang ini saya hapus, maaf. Misalnya ini yang saya hapus, kita klik terus yes, hapus, yakin akan dihapus, kita klik. Nah, hilang. Data hilang dan tandanya itu udah lunas, sudah dibayar. Jadi nanti di monitoring sales tidak akan muncul lagi. Nah, sekarang setelah ini monitoring sudah selesai, kita melakukan di pelaporan. Kita klik di menu laporan harian. Oh, dari tanggal 7 kemarin misal, kita dapatnya sekian. Wow, transaksinya banyak banget ya. Ini contoh doang nih. Jadi total pendapatannya sebesar sekian dan keuntungannya sekian. Jadi dalam per hari kita bisa ketahuan. Misal tanggal 8 kita klik, bisa. Oke, lanjut lagi ya. Ini untuk laporan harian. Nah, jika untuk laporan bulanan juga bisa nih, kita klik bulanan. Oh, bulan November. Bulan November itu berapa keuntungannya? Oh, sekian. Kalau kita bikin bulan Desember, kita klik. Oh, sekian. Ini kemarin saya rubah ya tanggalnya supaya untuk membuktikan kalau ini di Desember ada transaksi. Ini untuk tahunan. Kalau untuk yang penjualan secara periodik, jadi kita tergantung tanggal nih. Misal tanggal sekian sampai tanggal sekian transaksinya berapa. Dari ini bisa untuk mingguan juga sih. Dari tanggal ini ke tanggal ini gitu. Ini untuk periodik, secara periodik. Oke. Terus kita tahunan. Tahunan juga ada nih, tahun 2020 nih. Nanti
penghasilannya berapa, misal ketahuan semua. Oke, oh tahun ini menghasilkan pendapatan sekian dan keuntungannya sekian, semua terhitung. Terus ini untuk tahunan. Untuk stok, nah untuk stok sama. Di sini sisa stoknya sekian. Setiap kita melakukan transaksi ini akan berkurang secara otomatis. Dengan catatan kita melakukan pengkodeannya sesuai. Misalnya biasanya barang ada 2 jenis nih. Kalau udah ada 2 transaksi, yang itu tadi yang piutang sama transaksi biasa harian, itu biasanya akan sedikit banyak pengkodean karena ada satuan pieces, ada satuannya misalnya box, ada satuan yang lainnya, misalnya bal berapa itu tergantung pengkodeannya. Dan kita nanti harus pinter-pinternya mengatur porsi yang bakalan kita jual eceran berapa, yang bakal kita jual box itu berapa, supaya ini sistem stoknya berjalan dengan baik. Oke, terus